Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiwati, NIM 62. Nah, belakangan ini virus corona sudah mengembarkan berbagai belahan dunia, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia saat ini sudah banyak mengenai laporan-laporan tentang orang-orang yang terinfeksi virus corona. Nah, apa sih itu virus corona? Virus corona berasal dari bahasa Latin corona yang artinya mahkota. Nah, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Nah, pada manusia, virus corona ini dapat menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, yaitu penyakit Middle East Respiratory Syndrome disebut dengan MERS, serta penyakit Severe Acute Respiratory Syndrome disebut dengan SARS. Nah, sekarang ini ditemukan jenis corona baru yang dikenal dengan nama virus corona COVID-19. Nah, virus corona ini tergolong zoonotis, artinya virus dapat menular dari hewan maupun manusia ataupun sebaliknya. Virus dan penyakit ini pada mulanya tidak diketahui sebelumnya hingga akhirnya mewabah di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Perlu juga kita ketahui bahwa cara penularan virus corona COVID-19 ini menyebar dari orang ke orang melalui droplet ataupun tetesan kecil dari hidung atau mulut yang ditularkan dari seseorang yang terinfeksi ketika mereka sedang batuk ataupun bersin. Nah, tetesan itu kemudian jatuh ke benda-benda yang disentuh oleh orang lain, kemudian orang tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka sehingga mereka dapat tertular virus corona. Lalu, gejala-gejala apa yang dapat timbul jika seseorang terinfeksi virus corona? Nah, apabila seseorang terinfeksi virus corona, maka ia akan mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, dan letih serta lesu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dari virus corona ini dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, serta gagal ginjal hingga kematian. Nah, perlu diketahui, masa inkubasi dari virus corona ini bisa mencapai 14 hari sebelum gejala muncul dan orang-orang yang terinfeksi dapat menularkan ke orang lain meskipun belum ada gejalanya. Hingga saat ini, belum ada vaksin ataupun obat yang dapat mengatasi virus ini. Tapi jangan panik, kita bisa melakukan beberapa cara upaya pencegahan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Oke? Yang pertama, hindari menyentuh mata, hidung maupun mulut dengan tangan kita ketika tangan kita masih kotor atau belum dicuci, karena itu adalah titik masuk paling umum dari virus. Yang kedua, wajib menggunakan masker. Dan yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan siku tertutup ketika batuk atau bersin. Dan yang keempat, tetap menjaga jarak. Nah, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 sampai 2 meter untuk agar tetap aman. Selanjutnya, waspada di tempat-tempat keramaian dan saat menggunakan barang-barang bersama, karena partikel-partikel virus itu dapat menempel pada benda-benda tersebut, seperti ketika kita sedang memegang gagang pintu, pembeli, pegangan kereta, dan masih banyak benda-benda yang lainnya. Dan yang keenam, untuk selalu rajin cuci tangan. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan secara menyeluruh hingga siklus selama 20 detik. Menyeluruh itu artinya kita mencuci tangan di telapak tangan, sela-sela jari, dan di bawah kuku-kuku. Dan yang ketujuh, kita melakukan social distancing atau physical distancing dengan selalu stay dan tetap di rumah saja. Kita bisa bekerja maupun belajar dari rumah. Dan yang paling penting, kita harus senantiasa menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, serta minum vitamin. Nah, itulah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan dari COVID-19. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.